putusan, ini panggilan yang ini saya dipakai untuk menjadi, untuk datang ke sana. Saya tidak akan, ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang gak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa Agung hanya simpan saja. Jadi berkali ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa Agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa Agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rute tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, ketika saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya? Lihat. Oke? Anda lihat aslinya? Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Direktif Hidup nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana, kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang nih asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan. Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan
ya. Jadi Scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Nah, yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nah, itu saya enggak dia harus jawab dulu. Enggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya It's a very basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Bu Matmo yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Kan yang asli just scanning. Persis saya. Kan tinggal scanning saya. Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, kita telah menyaksikan bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang dimana di sini kita melihat Jokowi ketar-ketir, minta maaf, terbongkar hubungan dengan Listio, datangi kediaman Jokowi, langsung dieksekusi Jenderal Gatot Murka. Nah teman-teman, ini bukan kabar angin, bukan isu, tapi fakta resmi, di mana sudah ada suratnya, sudah ada perintahnya. Nah untuk itu teman-teman, mari kita bedah tuntas satu persatu. Nah teman-teman, kita melihat pertama di sini pemerintah Jaksa Agung sudah keluar wajib eksekusi. Nah dengar baik-baik ya, pemimpin tertinggi kejaksaan sudah kasih perintah tertulis tegas sekali, yang dimana cari tangkap dan eksekusi Sylvester Matutina sekarang juga tidak boleh tunda lagi. Nah teman-teman, ini perintah mutlak harus dijalankan dengan tidak ada alasan apapun, yang dimana di sini Sylvester sudah berpindah sah. Putusan sudah ada bertahun-tahun, tapi dia terus menghindar. Nah, sekarang waktunya habis. Nah, kedua, kita membedah bagaimana Sylvester sudah tamat riwayatnya tak tertolong lagi. Nah, teman-teman percayalah, semua jalan dia sudah tertutup rapat. Dulu dia merasa aman, merasa punya perlindungan, merasa bisa main-main sama hukum. Nah, hari ini semua itu hilang lenyap. Nah, di sini teman-teman kita melihat tidak ada lagi pejabat berani bela, yang dimana tidak ada lagi cara kabur, tidak ada lagi penundaan, dia sekarang seperti kuburan.
tinggal ditangkap benar-benar tak tertolong lagi. Nah, di sini teman-teman juga kita melihat bagaimana terhubung langsung ijazah dan dokumen Jokowi terbongkar total. Nah, dan yang paling besar dampaknya di sini kita melihat lewat kasus Sylvester ini makin terang benderang semua kebenaran tentang ijazah dan dokumen Jokowi. Nah, semua bukti sudah data yang tidak cocok, semua indikasi pemalsuan yang selama ini ditutup-tutupin sekarang terbuka semua jadi barang bukti hukum. Semua rahasia yang dikira aman ternyata jadi senjata paling tajam yang sekarang membalik ke diri sendiri. Ini pukulan paling berat buat buku dia. Nah, teman-teman, kita juga menyimpulkan bagaimana sebuah cuplikan video yang kita lihat sekarang ini, yaitu pemerintah jaksa sudah turun, Sylvester tamat, ijazah palsu terbongkar, hukum berjalan tegas. Nah, teman-teman, untuk itu jangan lupa juga berikan tanggapan Anda di bawah kolom komentar. Bagaimana menurut kalian teman-teman tentang sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat ini. Nah, teman-teman, kita melihat di sini ada banyak komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini meluapkan isi hatinya di sebuah kolom komentar di sini. Nah, teman-teman, seperti biasa mari kita melihat dan mendengarkannya bersama-sama. Nah, di sini maju tak gentar membela yang benar Pak Gatot, kami mendukungmu. Nah, inilah kalau penipu jadi presiden, rakyat sudah nggak sabar lihat kebobrokan Jokowi. Nah, ayo rakyat Indonesia dukunglah perjuangan Pak Gatot. Nah, tangkap dan adili Jokowi. Indonesia hancur karena keluarga Solo, The Gang. Lah Prabowo kok malah ikut tenggelam membela pengkhianat bangsa ini. Kapan sadarnya Prabowo? Nah, teruslah kejar ijazah Jokowi yang palsu. Jokowi ini pengkhianat bangsa. Semangat Pak Gatot demi kebenaran. Nah, pasti negara kita tidak ada kemajuan kalau selalu Jokowi mencampur urusin negara. Nah, maju jenderal, Jokowi manusia paling memalukan, mantan presiden paling hina dan terburuk sepanjang sejarah Jokowi asu. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini. Orang tersandera jangan harap hukum bisa ditegakkan. Pak Gatot maju terus, bongkar kebusukan Jokowi. Kami rakyat bersamamu, Pak Gatot merdeka. Nah, hajar terus Pak Jenderal. Ya, Pak Gatot, kami mendukung kebenaran perlu diutamakan. Orang jangan mau dibodohi. Jokowi PKI rusak tetanah. Nah, Prabowo sudah wawi hingga sulit bertindak apapun. Nah, adili Jokowi yang sudah meresahkan mengadu domba meneraskan rakyat ingin hidup tenang di negeri ini. Nah, Pak Gatot itu dari TNI hebat. Jokowi itu kalau tidak ada reformasi dan Ibu Megawati PDI mana bisa jadi presiden. Nasi bagus aja Jokowi jadi presiden lupa daratan. Mantap Pak Gatot, maju terus membela kebenaran. Nah, sungguh menangis nenek moyang kita. Perjuangan bangsa negara ini hanya mencicipi rasa syukur negeri ini tidak mampu. Wah, jadi tontonan sedih. Nah, mertua Pak Jokowi takut budak Iriana nikah dengan Pak Jokowi lahir dari daerah apapun itu bapak-bapak Jokowi aja rahasikan. Nah, Gatot Nurmanto, Jen TNI bersih jujur, tidak ambisius. Lanjutkan Pak Gatot, tidak ada perjuangan yang sia-sia, Allah tidak tidur. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana dulu Indonesia dijajah bangsa asing, tapi sekarang bangsa sendiri yang menjajah dalam diam atas nama politik. Nah, Gatot presiden, Jokowi dipenjara seumur hidup. Lawan Pak Jenderal, kami rakyat sudah siap mati. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana rakyat Indonesia sekarang majulah bersama untuk mengadili Jokowi. Jangan percaya lagi pada aparat penegak hukum. Dia sudah dapat jabatan yang sudah dapat uang dari Jokowi. Jadi mana mungkin mereka berani, jadi sekarang rakyatnya yang bergerak. Nah, Jokowi tidak senang sama Gatot Nurmantio, makanya cepat diganti. Jokowi tidak senang orang jujur. Duit itu masih 100 tahun, siapa yang berani? Nah, kok bisa bapak sama anak sama aja? Bapaknya palsu, anaknya haram. Sudah tahu haram masih juga dipakai, masih banyak yang cuci nunggu. Apalagi pemerintah kalau mau maju pilih seperti Umar bin Khattab yang tidak takut siapapun kecuali sama Allah SWT. Yang seperti KDM itu calon presiden yang datang, amin.
Nah, Jokowi tak perlu dibela karena dialah yang membuat kerusuhan di negeri ini. Jika ini dibiarkan, maka ada lagi presiden yang berbuat seperti Joko Widodo. Nah, omong-omong terus, orang yang pandai-pandai cuma dibodohi sama tukang kayu. Jokowi jahat dan licik. Sebentar lagi si jahat terketuk lutut di depan rakyat. Nah, nama-nama Jokowi, Joko Widodo, Purwowo, Mulyono, Jax. Nah, teman-teman, kita telah melihat dan mendengarkan bersama bagaimana keluhan dan komentar para netizen di sebuah kolom komentar ini. Dan teman-teman semua, bagaimana juga pendapat kalian tentang situasi dan yang barusan kita lihat dan saksikan bersama? Berikan komentar Anda di bawah kolom komentar di bawah supaya kita juga dapat informasi dan solusi bersama-sama. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Salam NKRI.